Cina adalah negara pertama yang diserang virus corona, tepatnya di Wuhan bulan Desember tahun 2019. Dan waktu itu sebenarnya tidak ada negara yang siap menghadapi pandemik, atau waktu itu cuman epidemik dengan skala seperti ini. Virusnya menyebar dengan cepat dan angka kematian sampai mencapai ribuan. Dan waktu itu hanya terjadi di Cina yang berskala besar seperti ini. Di lain tempat ada kasus tapi tidak banyak. Sekarang virusnya sudah menyebar kemana-mana. Dan Cina yang adalah negara pertama diserang virus corona ini menjadi salah satu negara yang paling berhasil dalam menghadapi pandemik. Di video ini aku akan share bagaimana Cina dengan segala keterbatasannya dan masalah yang kompleks berhasil mengakhiri pandemi ini dengan cepat. Welcome to my channel, Dr. Tony Setiobudi, Mount Elizabeth Hospital. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan klik simbol loncengnya. Aku akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Kecepatan penanganan virus ini adalah kunci keberhasilan pemerintah Cina dalam menghadapi pandemi. Banyak negara-negara lain yang punya waktu yang lebih banyak, tetapi tidak menggunakan waktunya dengan baik, santai, tidak melakukan persiapan dengan serius, sehingga waktu wabah ini sudah menyerang, virus menyebar dengan cepat, mereka tidak siap, kalang kabut. Memang waktu itu tidak ada yang menyangka bahwa virus corona ini akan menjadi pandemik dengan skala besar seperti ini. Tidak ada yang nyangka. Kita akan lihat dari 3 hal yang menentukan apakah suatu negara ini akan sukses atau tidak dalam menghadapi pandemik. Ya. Nomor 1, quality of healthcare system, standard of governance, dan social capital. Bagaimana tentang ketiga hal ini di Cina? Kualitas penanganan kesehatan di Cina ya tidak sebanding dengan negara seperti Amerika. Amerika canggih, modern. Di Cina dari segi kualitas ya rendah. Dari segi kapasitas tidak cukup karena jumlah penduduk yang sangat besar. Tentunya tidak memadai untuk menghadapi wabah berskala besar seperti COVID-19 ini. Tetapi pemerintah Cina melakukan intervensi dengan cepat, seperti membangun 2 rumah sakit yang sangat besar dalam waktu 1 minggu. Ini untuk meningkatkan kapasitas bed rumah sakit dan ICU. Kemudian ada 16 fasilitas publik yang dirubah menjadi rumah sakit, seperti stadium atau exhibition center yang dinamakan Fangchang Hospital, artinya Bahtera Noh. Fasilitas publik yang sudah menjadi rumah sakit sementara ini digunakan untuk menangani kasus COVID-19 yang ringan dan sedang, sehingga tidak ada lagi mereka yang harus isolasi mandiri di rumah. Semua diisolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Fasilitas publik yang sudah dirubah menjadi rumah sakit sementara ini meningkatkan kapasitas bed rumah sakit sebanyak 13.000, jumlah yang sangat besar. Kuncinya adalah konstruksi yang cepat, berskala besar, dan biaya yang murah. Ya, ini bisa dilakukan di Cina, tetapi belum tentu bisa direplikasikan di negara lain. Ya, dari segi standard of governance, pemerintah Cina mungkin banyak sekali kekurangan, banyak sekali kritik yang bisa kita lontarkan terhadap pemerintah Cina. Tetapi dalam hal penanganan pandemik COVID-19 ini perlu diacungi jempol. Pemerintah bertindak cepat dan tegas dan decisif. Kasus pertama terjadi di bulan Desember akhir, tanggal 10 Januari, genomic sequence dari virus corona ini sudah ditemukan. Dan ini sangat penting untuk mendalami infeksi COVID-19 dan untuk menemukan vaksinnya.
Kemudian tanggal 23 Januari 2020, Wuhan sebagai epicenter dari COVID-19 di lockdown selama 76 hari. Kemudian diikuti dengan kota-kota lain yang di lockdown juga, dan dalam waktu beberapa minggu seluruh 9 juta penduduk Wuhan sudah dites corona. Nasional sistem untuk contact tracing juga efektif. Waktu jumlah kasus sudah melonjak dengan luar biasa, mereka masih bisa melakukan contact tracing ini dengan baik. Tidak seperti di negara-negara lain yang juga punya national system untuk contact tracing. Tetapi waktu kasusnya sudah meningkat dengan luar biasa, mereka kewalahan dan tidak bisa melakukan contact tracing dengan baik. Dan contact tracing ini sangat penting untuk dilakukan supaya kita tahu siapa saja yang kemungkinan terinfeksi karena berinteraksi dengan orang yang pernah terkena kasus coronavirus. Nah, ini penting supaya virusnya tidak menyebar dengan cepat. Yang kemungkinan infeksi ini dites semua, kalau positif langsung diisolasi supaya virusnya tidak menyebar. Dan akhirnya intervensi pemerintah ini membuahkan hasil. Yang dulunya kasus per hari hampir mencapai 10.000 per hari, waktu itu sudah turun menjadi kurang dari 100 per hari. Angka kematian yang hampir mencapai 100 per hari turun di bawah 10 per hari. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bekerja sama secara sinergis. Pesan-pesannya sama, tidak ada konflik yang membingungkan masyarakat seperti yang terjadi di Amerika. Dari segi sosial kapital, Cina menduduki peringkat 31, Indonesia berada di peringkat 85, dan Amerika berada di peringkat 109. Jadi dari segi sosial kapital cukup bagus. Rakyat Cina masih ingat dengan kasus SARS yang punya dampak sosial ekonomi yang cukup luar biasa dan banyak sekali kasus yang meninggal. Jadi mereka tidak meremehkan kasus infeksi paru-paru yang terjadi dengan COVID-19. Dan pada umumnya rakyat Cina ini patuh dengan pemerintah. Kalau pemerintah menganjurkan pemakaian masker, mereka pakai masker. Kalau menganjurkan social distancing, mereka juga melakukan social distancing. Nah, intinya mereka rela berkorban, tidak nyaman untuk kepentingan yang lebih besar, supaya tidak banyak orang yang terkena infeksi, supaya tidak banyak orang yang meninggal karena kasus COVID-19 ini. Ada koordinasi yang bagus antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bisa melakukan ekstrim lockdown tanpa mendapatkan perlawanan yang hebat, tidak seperti di negara-negara barat. Beda dengan negara Amerika yang penduduknya terpecah belah karena pemilu, dan mereka juga melanggar peraturan pemerintah dengan terang-terangan. Nah, kalau Indonesia ini lebih mirip Amerika dibanding dengan mirip Cina. Dan ini semualah yang menyebabkan pemerintah Cina berhasil dalam memerangi pandemi COVID-19 dengan cepat, walaupun punya keterbatasan yang banyak dan punya problem yang jauh lebih kompleks. Dan sekarang di saat negara-negara lain lagi panik dan bingung dengan COVID-19, pemerintah Cina sudah berhasil menghandle pandemik ini sejak bulan April tahun 2020, hampir 1 tahun. Kesimpulannya, pemerintah Cina ini sebenarnya tidak siap dalam menghadapi COVID-19. Ya, dari segi healthcare system tidak sebagus negara-negara barat. Dari segi kualitas mungkin rendah, dari segi kapasitas tidak cukup karena penduduknya yang sangat banyak. Tapi pemerintah melakukan intervensi-intervensi dengan cepat dan tepat.
sehingga bisa meningkatkan kapasitas at least dan mampu menangani kasus COVID-19 yang ada, walaupun dalam jumlah yang sangat besar. Dari segi standard of governance, banyak sekali yang kurang, tetapi dalam hal ini penanganan pandemi COVID-19 ini sangat bagus. Dan kita bisa contoh, kita bisa belajar dari pemerintah Cina. Dari segi sosial kapital, lumayan tinggi. Ya, ini adalah aset yang sangat penting untuk menghadapi pandemi. The opinion of the joint mission, after looking at this very, very closely and in different ways, that there's no question that China's bold approach to the rapid spread of this new respiratory pathogen has changed the course of what was a rapidly escalating and continues to be deadly epidemic. And I just thought it's so important that we recognize that. And to the people of Wuhan, it is recognized. The world's in your debt. And when this disease finishes, hopefully we'll have a chance to thank the people of Wuhan for the role that they've played in it, because many of us, many other people here have suffered, but the people of that city have gone through an extraordinary period and they're still going through it. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia lebih mirip Amerika dibanding dengan Cina. Penduduk Indonesia juga terpecah belah setelah pemilu dari segi identitas dan segi agama. Dan banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hukum yang tidak ditindak dengan semestinya sesuai dengan aturan. Nah, tapi sekarang situasinya sudah berubah menjadi lebih baik. Penegakan hukum sudah diterapkan dengan lebih semestinya. Nah, ini adalah hal yang baik yang aku harap bisa menghantar bangsa Indonesia keluar dari pandemi ini segera. Di video berikutnya aku akan bahas tentang Indonesia dari segi quality of healthcare system, standard of governance, dan social capital. Kita pelajari apa yang kurang supaya kita bisa lebih baik di kemudian hari dalam menghadapi pandemik ini. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.